Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Salah satu isu yang terus diarahkan kepada umat Kristen adalah bahwa orang Kristen terus melakukan program kristenisasi. Padahal semua orang sudah memiliki agama tertentu. Sebenarnya istilah kristenisasi adalah suatu istilah yang baik, yang artinya adalah kristenisasi proses menjadikan seseorang atau sekelompok orang menjadi Kristen. Ya, baik itu melalui perubahan agama maupun perubahan budaya. Tetapi istilah ini seringkali dipolitisasi, seolah-olah orang Kristen menjadikan atau umat Kristen menjadikan orang lain, penganut agama lain, menjadi Kristen dengan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak baik. Karena itu saya mau meluruskan, sebenarnya kenapa orang Kristen melakukan atau memberitakan agama Kristen atau kekristenan kepada orang lain, atau kenapa orang Kristen, umat Kristen memberitakan agama Kristen, mengajarkan kepada orang lain? Karena sebenarnya dasarnya adalah yaitu perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya, memerintahkan lebih tepatnya, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Maksudnya adalah beritakanlah Injil kepada semua orang. Ya, Markus 16 ayat 15. Dan Tuhan Yesus mengatakan lanjutnya begini, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian juga dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus juga berkata demikian kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit hidup, kemudian sebelum dia naik ke surga memberikan perintah ini. Ya, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen tentu taat kepada perintah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamatnya. Ya, sebagai bukti umat Kristen mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan. Karena salah satu bukti seorang Kristen yang baik, yang benar adalah dia itu taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. Orang Kristen sepanjang zaman dari abad pertama sampai abad ini ya melakukan perintah ini, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, apa itu Injil? Yaitu tentang Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia, untuk memberikan pengampunan bagi manusia yang percaya kepada Yesus tentunya, untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus, dan juga memberikan jaminan kehidupan kekal kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Ini sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, penegasan Tuhan Yesus yang mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, atau maksudnya ke surga, kecuali melalui aku, melalui Yesus Kristus. Memaknai, memahami firman Tuhan ini, penegasan Yesus ini, orang Kristen pergi memberitakan Injil, kabar baik, kabar tentang keselamatan, kabar tentang pengampunan dosa, kabar tentang kepastian keselamatan itu, hidup kekal itu kepada setiap orang, tentu dengan kuasa Roh Kudus. Ya, karena Tuhan Yesus berkatakan begini dalam Matius pasal 28 ayat 20 itu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Artinya, di dalam memberitakan Injil, orang-orang Kristen itu adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus. Injil diberitakan,
dengan kuasa, dengan hikmat tentunya, kepada orang yang mau mendengar. Kemudian orang itu mengerti Injil, yaitu Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia, Yesus yang sudah dikuburkan, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup, yang naik ke surga, dan kelak akan datang kembali kedua kalinya, menghakimi semua manusia. Ketika orang yang mendengarkan Injil itu membuka hatinya kepada kebenaran Injil itu, dan mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengan hati yang terbuka, dengan kerelaan, tanpa unsur paksaan, dia mengatakan, aku percaya kepada Yesus, yang mampu, yang berkuasa menyelamatkan saya, memberikan pengampunan bagi saya, yang mampu berkuasa memberikan aku masuk ke dalam surga. Lalu dia memberikan dirinya dibaptis. Ya, gereja atau hamba Tuhan membaptis, kubaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Mulai saat ini berarti orang itu sah jadi orang Kristen karena dia ngerti Injil. Karena dia mengerti bahwa Yesuslah satu-satunya yang sanggup, yang berkuasa memberikan pengampunan dosa, memberikan keselamatan, mengaruniakan hidup kekal kepadanya. Karena dia tahu bahwa Yesuslah yang berkuasa di surga dan di bumi. Bahwa dia tahu bahwa Yesuslah penguasa di surga yang sanggup membawa dia kelak masuk ke dalam surga. Kemudian orang itu menyerahkan hidupnya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, beriman hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, percaya kepada Yesus, bahkan mempercayakan hidupnya, seumur hidupnya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang terpaksa di sini. Tidak ada iming-iming di sini. Tidak ada janji-janji apa-apa. Bahkan ketika dia jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus, dia harus siap menderita. Karena dalam Filipi pasal 1:29 dikatakan, kepadamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus, tapi siap menderita bagi Kristus. Dan ini dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus sepanjang sejarah kekristenan, mulai abad pertama sampai ini. Orang Kristen dianiaya, orang Kristen dikucilkan, orang Kristen bahkan banyak yang dibunuh karena imannya kepada Yesus. Tetapi mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang paksa. Seandainya ada orang dijadikan jadi Kristen, atau karena diiming-imingi, karena bukan kuasa Roh Kudus, bukan karena kuasa Roh Kudus, maka dia tidak akan bisa bertahan. Ya, dia akan dibenci, dia akan dikucilkan, bahkan dia akan dianiaya ketika dia percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan begini, bahwa dunia ini membenci kamu karena aku. Jangankan kalian pengikutku akan dibenci oleh dunia, saya pun dibenci. Karena itu, berbahagialah orang yang mendengarkan Injil, yang percaya Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena dia membuka hatinya, dan Roh Kudus mendiami dia, dan Tuhan menjadi pemiliknya, karena Roh Kudus itu akan menjadi memeteraikan dia, dan dia menjadi milik Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan dia sudah menerima pengampunan, keselamatan, tidak ada lagi hukuman kelak, tetapi justru dia akan masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus yang sekarang ada di surga. Jadi jangan selalu dikatakan orang Kristen melakukan kristenisasi terus. Kristenisasi itu kalau arti politis itu sebenarnya tidak tepat, tetapi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, di mana orang mau percaya kepada Injil, yaitu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan menerima keselamatan, engkau akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus atau Yesus Kristus kelak di surga. Demikian penjelasan saya tentang isu kristenisasi. Tuhan memberkati.